Duh, gue gak ngerti lagi deh TK harus kayak gimana. Bukannya nambah pinter malah nambah stres. Betul. Tadi aja soal MTK susah banget. Gue udah bawa buku, tapi yang buka kan IG. Wajar, atau kita butuh istirahat dari kenyataan. Bisa aja guys, jangan tahu dulu deh. Kita aja karya bulan bahasa belum bikin. Mana deadline besok? Demi apa? Apa sih? Demi apa? Iya. Jadi kita disuruh buat karya yang temanya itu keindahan, ekspresi, bersastra, anak saksa. Lah, sekarang aja ekspresi gue cuma puisi. Gimana? Kalau gitu tulis aja puisinya tentang penderitaan anak kelas 12. Kalau kata gue cocok tuh kalau judulnya antara TKA dan teka-teki hidup. Nih, kalau di bahasa Inggris kayak gini. Keren tuh, masukin aja di puisi. Kayaknya benar deh, kita tulis aja yang kita rasain sekarang. Kalau covernya kayak gini gimana? Wah, bagus banget sih, kayak real gitu. Tapi kalau dipikir, pusing itu juga bisa jadi seni ya? Hah? Maksudnya kayak gimana? Yang kayak kata orang, seni atau bahasa itu bisa jadi pelarian yang paling tenang. Bener juga, dari stres kita malah bisa bikin karya. Hasil dari tekanan itu kadang justru yang paling butuh. Gila, udah jam berapa nih? Tapi puisi kita belum kelar juga. Gue nyerah. Jangan nyerah dulu, gue udah ada ide. Judulnya antara deadline dan mix. Itu berarti judulnya kayak hidup kita sekarang ya? Gak apa-apa deh, yang penting jujur aja, kalau perlu liris banget. Bener sih, ini pas gue nulis dengan musik aja, aku malah merasa tenang. Mungkin dari stres itu kita bisa lahir kata-kata yang tulus ya. Dan dari ketulusan itu bisa jadi karya. Kadang gue ngerasa bukan karena kita nggak bisa, but because we must. Hah? Maksudnya apaan tuh? Aku nangkepnya mas dong. Intinya tuh kita nggak bukan karena kita bisa aja, tapi karena kita aja. Oh, nah itu kadang aku ngerti, bahasa Indonesia lebih ngerti. Oke, besok kita kumpul jam 7 ya, sebelum besok ke kelas. Biar bisa nyatuin dan besok ngasih karya kita. Yang penting kita nggak balik aja pas kita presentasi karya kita. Oke, jam 7 ya, jangan ada yang pergi ya. Deal, punya etika siap beraksi. Aku masih gak nyangka kita bisa selesai ini dalam sehari. Aku juga ada bangga sama mereka itu. Udah deh, yang penting udah rapi. Ini juga udah kerja keras kita. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi kelas kalian apa judulnya buat bahasa? Cerita dan diksi, Bu. Menarik tentang apa? Tentang cinta, Bu. Setengah stres, setengah belajar, dan setengah bercanda. Iya, keindahan bersastra. Ibu bangga sama kalian. Semangat. Tuh kan, berisi aja senyum-senyum sama karya kita. Berarti karya kita nggak gagal kan? Aja mau gak gagal, tapi jujur. Dan jujur itu selalu indah. Ayo foto dulu. Ayo, sebelum sampai dikumpulin. Udah kayak tim sastra paling gak sedunia. Tapi real. Dan yang paling enak, Walaupun kita stres-stres TKA. Ya, tapi kita masih bisa ngejalaninnya gak sih? Karena kita ngadainnya bareng. Dan saya kan udah capek banget ya, tapi together we survive the deadline. Tiga tahun bersama tentunya bukan waktu yang singkat. Kita tumbuh, belajar, dan menulis cerita kita sendiri. Lewat sastra, kita belajar mengekspresikan perasaan, mengukir kenangan, dan menyatukan perbedaan. Inilah kebersamaan kita, tempat tawa, sedih, semangat, duka, dan persahabatan berpadu dalam karya. Anak Indonesia yang berani bermimpi dan berkarya, itulah kita. Film pendek ini mungkin jadi karya terakhir kita di 12F.
Namun setiap prosesnya, ide, tawa, perdebatan, dan kerja keras akan selalu jadi bagian dari cerita indah yang tak akan terlupakan. Menang atau kalah bukan hal yang penting lagi, karena yang terpenting kita pernah berjuang bersama dan menciptakan kenangan yang akan selalu hidup di hati kita. Terima kasih teman-teman untuk setiap detik yang berarti.